Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang salah. Ya, sikap yang salah ketika terjadi konflik antara suami istri. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, lalu bagaimana? Nah, saya tunjukkan dulu sikap yang salah. Kenapa? Karena inilah yang sering terjadi. Ya, karena inilah yang sering terjadi. Sikap yang salah ketika terjadi konflik. Itu yang pertama adalah ngotot. Ya, ketika suami istri berkonflik itu ngotot-ngototan makin keras dan berusaha memenangkan perbantahan, memenangkan akan persoalan. Ketika suami istri berkonflik lalu semuanya ngotot, tidak mau ngalah, pengennya menang. Nah, tidak ada juara, itu cuma satu. Tidak ada, jarang ada juara bersama, itu tidak jarang kali. Juara selalu satu. Nah, kalau itu dianggap pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ini merupakan sikap yang tidak bagus kalau dalam konteks rumah tangga. Lalu kalau ada masalah, lalu ngotot. Ya, yang satu ngotot tidak mau ngalah, yang satu makin keras, yang satu makin keras, yang satu makin keras. Ya, istri kadang-kadang senjatanya akhirnya menangis. Wah, lalu suami menangis, kamu ya cengeng sekali. Wah, lalu gitu aja nangis, ya, cengeng dan sebagainya. Nah, karena ngotot ingin memenangkan konflik, akibatnya apa? Konflik membesar. Ya, konflik membesar dan merembet kemana-mana. Dari urusan uang, urusan anak, urusan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, waduh, macam-macam. Itu sudah di luar kontrol dan semua emosi. Ya, semua emosi, piring pecah, gelas pecah, HP pecah, waduh, semuanya berantakan. Nah, itu konflik itu akan membesar dan merembet kemana-mana. Dan yang kedua, ketika kita ngotot, kita tidak mau mengalah dan kita ingin memenangkan persoalan konflik perbantahan itu, lalu biasanya akan menimbulkan konflik yang baru. Tadi makin membesar, lalu akan menimbulkan konflik yang baru. Ya, konflik yang lain akan terpicu. Dan ketika ada masalah yang lain itu juga akan menimbulkan akan konflik. Kemudian apalagi kalau kita itu ngotot, ya luka akan semakin dalam. Baik suami maupun istri, luka akan semakin dalam. Aduh, ketika masalah itu berlarut-larut dan membesar, lalu kita, aduh, kenapa jadi begini? Apakah aku salah memilih istri? Ini salah siapa? Salah mertua atau salah siapa? Aduh, jadi hidup tuh jadi ngenes, jadi tidak enak sekali karena luka itu semakin dalam. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara ingat ya bahwa keluarga, tujuan keluarga itu adalah tempat untuk kita itu membangun bersama-sama, mengarungi lautan dengan bahtera rumah tangga, dan untuk mencapai satu keluarga yang samawa, satu keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang menyenangkan. Nah, kalau kita itu setiap kali berkonflik itu ngotot dan maunya menang, ini keluarga akan menjadi seperti pertandingan, menang dan kalah. Dan selalu di mana-mana yang senang itu yang menang. Nah, repotnya adalah kalau dalam keluarga itu menang-menangan, entah itu suami, entah itu istri. Nah, kalau sudah menang-menangan, ya repot. Ya repot, itu akan membuat semuanya menjadi semakin berantakan. Nah, tadi kan sikap yang pertama, yang salah ketika terjadi konflik adalah makin keras dan makin ngotot, makin ingin menang. Lalu yang kedua yang saya perhatikan adalah lalu membiarkan. Ketika ada konflik, ya sudah, tidak ada penyelesaian. Berharap selesai sendiri atau minimal terlupakan dengan berlalunya waktu. Nah, ini juga sikap yang salah. Ketika membiarkan, ya sudah, aku nggak mau urusan sama kamu, udah itu terserah kamu, tinggal pergi. Ya, lalu sudah, aku mau nyepi dulu 2 hari 2 malam di tengah-tengah sungai. Lalu kembali, oke, mungkin sepertinya masalah atau konflik itu lupa atau mencoba dilupakan. Tapi sebetulnya kan tidak dilupakan. Itu ya dilupakan tapi tidak selesai. Nah, sesuatu yang tidak selesai itu akan punya potensi bahwa konflik atau persoalan itu akan terjadi lagi.
akan muncul kembali satu waktu, itu penyakit itu akan muncul kembali. Nah, akibatnya apa? Kalau konflik yang satu makin besar, konflik yang satu memicu konflik yang lain, dilupakan, datang lagi, disuruh pergi, tidak mau, tidak ada penyelesaian. Nah, keluarga akan mengalami satu keletihan. Aduh, ayah mengalami keletihan, ibu mengalami keletihan, suami mengalami keletihan, istri mengalami keletihan, anak-anak juga mengalami keletihan karena konflik yang tidak teratasi, konflik yang bertubi-tubi, konflik yang makin besar, luka yang makin dalam, akan membuat keluarga itu menjadi capek, menjadi keletihan.